Soalnya apakah sudah muncul di layar? Sudah. Sudah Kak Reni. Oke. Di pertemuan sebelumnya, ini saya gedein dulu soalnya biar kelihatan. Kita sudah membahas sampai di nomor 9. Jadi hari ini kita lanjutkan mulai nomor 10. Nomor 10, keliling dari segitiga berikut adalah, gambarnya di bawah. Nah, diberikan segitiga XYZ di situ, diketahui panjang XY-nya 2X plus 2, panjang XZ-nya X min 1, panjang YZ-nya 2X plus 4. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya itu keliling. Kalau mencari keliling, berarti sisi-sisinya harus kamu tahu dulu berapa sentimeter, baru nanti kamu jumlahkan. Keliling berarti panjang XY ditambah panjang XZ ditambah panjang YZ. Sedangkan di soal yang diberikan, itu panjang masing-masing sisi segitiganya itu masih menggunakan variabel. Jadi, yang perlu kita cari pertama adalah nilai dari variabel tersebut. X-nya itu berapa sih? Kalau X-nya itu ketemu, jadi kuncinya ada di X nih. Ketika X-nya ketemu, maka panjang XY-nya bisa, panjang XZ-nya tahu, YZ tahu, maka dicari keliling tinggal kalian jumlahkan. Nah, bagaimana untuk mencari nilai dari variabel yang diberikan itu? Jadi kalau di segitiga siku-siku itu berlaku dalil apa? Pitagoras. Nah, dalil Pitagorasnya saya tuliskan di sini. Kita ngikut segitiganya aja ya. Karena segitiga siku-siku X, Y, Z, maka berlaku dalil Pitagoras. Nah, Pitagorasnya itu bagaimana? Ini sisi miringnya Z, Y ya, atau YZ. Berarti Pitagorasnya itu XY kuadrat ditambah XZ kuadrat sama dengan YZ kuadrat. Nah, jadi sisi miring itu selalu paling panjang. Jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat dari sisi miring. XY kuadrat plus XZ kuadrat sama dengan YZ kuadrat. Nah, kita masukkan. Karena masih dalam bentuk variabel, ya kita tulis apa adanya. XY-nya 2X plus 2 kuadrat ditambah XZ. XZ-nya di situ X min 1 kuadrat sama dengan YZ-nya di situ 2X plus 4 kuadrat. Nah, kalau mencari pangkat 2 seperti ini berarti materinya apa? Kalau di SMP ini materinya aljabar ya. Saya tulis materinya sedikit di sini. Di aljabar itu ada pemfaktoran. Nah, kalau ini kita menjabarkan ini. 2X plus 2 kuadrat. Nah, kalau di aljabar ada A plus B. Kalau dipangkatin 2, hasilnya apa? A kuadrat plus 2 kali A kali B plus B kuadrat. Jadi yang depan dikuadratin, ditambah 2 kali depan kali belakang, ditambah yang belakang dikuadratin. Nah, kalau A min B dikuadratin, sama, hanya berbeda di tanda suku kedua. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Yang depan dikuadratin, dikurangi 2 kali. Ini ya, ditambah B kuadrat. Yang belakang dikuadratkan. Nah, berdasarkan rumus ini, kita mau mencari 2X plus 2 kuadrat. 2 kita kuadratin jadi 4X
kuadrat ditambah 2 kali yang depan itu 2x, yang belakang itu 2, ditambah belakang dikuadratin, 2 pangkat 2, 4. Ditambah, nah ini A min B, depan dulu kuadrat, x kuadrat, min 2 kali depannya itu x, yang belakang itu 1, plus belakang dikuadratin, belakangnya itu 1, 1 kuadrat, 1. Sama dengan 2x dikuadratin, 4x kuadrat, plus 2 kali depannya 2x, belakangnya 4, ditambah 4 kuadrat, 16. Nah, sekarang kita hitung dulu 4x kuadrat, ini 4x kuadrat, ini yang tengah 2 kali 2x kali 2, berarti 4 min x kuadrat, kok min, plus x kuadrat, min 2 kali x kali 1, berarti min 2x, plus 1, sama dengan 4x kuadrat, 2 kali 2 kali 4. 4 kali 4, 16, plus 16x, plus 16. Ruas kiri kita hitung dulu. Di sini ada 4x kuadrat, ada x kuadrat, berarti jadi 5x kuadrat. Ada 8x sama min 2x. 8 kurangi 2 berarti plus 6x. 4 tambah 1 sama dengan, nah ini 4x kuadrat plus 16x plus 16. Kita jadikan satu ruas saja. Ruas kanannya kita nolkan. Berarti yang ruas kiri itu dikurangi semua suku yang di ruas kanan. Ini tak kotakin dulu nih. Biar nggak nabrak sama plus 16 kanannya. Oke. Ini dipindah ruas kiri semua. Berarti 5x kuadrat kurangi 4x kuadrat. X kuadrat. 6x kurangi 16. Min 10x. 5 kurangi 16. Min 11 ya. Sama dengan 0. Nah, terus difaktorkan. Karena kita mau cari x-nya, berarti kita faktoran nih. X kuadrat min 10x min 11 sama dengan 0. Berapa dua bilangan? Kalau dijumlahkan hasilnya min 10, dikalikan hasilnya min 11. Jadi hasil kalinya itu min 11, hasil jumlahnya min 10. Bilangan berapa sama berapa? Kalau dikali hasilnya min 11, kalau dijumlah hasilnya min 10. Bilangannya berapa sama berapa? Min 11 sama plus 1. Min 11 kali plus 1, min 11. Kemudian kalau dijumlah min 11 tambah 1, min 10. Nah, jadi faktornya karena x kuadrat itu kita pecah x kali x. Nah, angkanya kita sudah dapat ya. Yang hasil kalinya min 11 sama plus 1. Nah, dari sini berapa x-nya? Karena ini dikalikan sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, x min 11-nya yang sama dengan 0, atau x plus 1-nya yang sama dengan 0. Kalau x min 11 sama dengan 0, berarti x-nya 11. Karena 11 kurangi 11 kan 0. Kalau x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya min 1.
Nah, di sini ada dua nilai X. Apakah dua-duanya memenuhi syarat? Nah, kita belum tahu. Taunya memenuhi syarat atau tidak, harus kita cek ke ini, panjangnya ini. Coba kita cek di angka yang lebih kecil dulu. Di angka min satu. Kalau min satu ini kita masukkan, min satu masukkan ke sini misal, masukkan ke X min satu. Min satu kurangi satu, hasilnya min 2. Semakin besar minnya. Nah, mungkin nggak kalau panjang suatu bangun datar itu panjangnya negatif? Tidak mungkin. Karena panjang suatu bangun datar itu pasti positif, jadi X yang sama dengan min satu ini tidak memenuhi. Jadi saya tulis di sini TM ya, artinya tidak memenuhi. Kenapa kok tidak memenuhi? Karena ketika kita masukkan ke salah satu sisi, atau mungkin bisa jadi semuanya juga ya, hasilnya itu ada yang negatif. Nah, kalau X-nya 11, memungkinkan nggak? Kita cek. Kalau dimasukkan ke sini, X min 1, 11 kurangi 1, berarti hasilnya 10. Kalau masukin ke 2X plus 2, berarti 2 kali 11 ditambah 2. 2 kali 11, 22, ditambah 2, 24. Terus kalau dimasukkan ke sisi miringnya, 2X plus 4, berarti 2 kali 11 plus 4. 22 plus 4, 20. Nah, jadi panjang XZ-nya kita bisa tahu di situ XZ itu 10. 10 kan ya, oke. Terus XY-nya itu berapa tadi? 24. Dan YZ-nya itu sama dengan 26. Maka kalau dicari berapa kelilingnya, ya tinggal kita jumlah. 10 tambah 24 tambah 26. Hasilnya 6. Jadi keliling bangun segitiga XYZ ini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau misal mau nanya langsung open mic aja ya. Nomor 11. Sebuah mercusuar berdiri tegak setinggi X plus 12 meter di atas permukaan laut. Dari puncak mercusuar, seorang penjaga melihat sebuah kapal kargo dengan jarak pandang sejauh 5x meter dan sebuah kapal nelayan dengan jarak pandang cukup dekat yaitu 2x plus 10 meter. Jika diasumsikan posisi kapal kargo, kapal nelayan, dan mercusuar, dan berarti bawah mercusuarnya ya, dalam posisi horizontal lurus, dan diketahui jarak kapal nelayan dan mercusuarnya adalah 2x min 4, maka jarak antara kapal kargo dengan kapal nelayan adalah berapa? Nah, di soal yang nomor 11 ini, kamu hanya diberikan sebuah ilustrasi, sebuah bacaan, tapi tidak diberikan gambarnya. Jadi memungkinkan soal penalaran matematika itu hanya diberikan seperti ini. Kalau diberikan kalimat cerita seperti ini, berarti langkah yang pertama yang harus tepat adalah gambar kamu. Ketika gambarmu sudah salah, otomatis nanti penyelesaiannya juga sampai ke bawah akan salah. Jadi kunci utamanya yang paling utama itu ada di gambarnya. Nah, kita mau gambar dulu ilustrasinya yang sesuai dengan apa yang dikatakan di soal. Ada sebuah mercusuar tinggi X plus 12 meter. Misal ini mercusuarnya. Ini mercusuar itu atasnya ujungnya lancip nggak? Ya udah anggap aja ini mercusuar ya.
tandanya M. Nah, ini tingginya X plus 12. Dari puncak mercusuar, seorang penjaga melihat kapal kargo dan kapal nelayan. Jika kapal kargo, nelayan, dan mercusuar itu dalam posisi horizontal. Kalau posisi horizontal, berarti kita tarik dulu garis horizontalnya. Oke. Yang pertama, dia melihat kapal kargo, jarak pandangnya 5x meter. Ini misal kita gambarkan gini. Ini C ya, karena kapal kargo gitu. Jarak pandangnya segini. Jarak pandangnya dia sebesar berapa tadi? 5x. Nah, kemudian ada kapal nelayan yang jarak pandangnya itu lebih dekat. Jarak pandangnya 2x plus 10. Ilustrasi gambarnya begini. Terus ada lagi diketahui jarak kapal nelayan dan mercusuar, berarti dari sini ke mercusuar ke sini, itu 2x min 4. Berarti di sini nih. Nah, pertanyaannya, berapa jarak antara kapal kargo dengan kapal nelayan? Berarti di sini nih yang ditanyakan. Nah, ilustrasinya sesuai gambar seperti ini. Nah, berarti materi apa yang kita pakai di sini? Masih segitiga siku-siku. Jadi kita bisa bikin menjadi segitiga siku-siku seperti ini. Nah, eh, nah, di sini 2x plus 10, di sini 5x, di sini 2x min 4, tingginya di sini x plus 12. Ini ada kapal kargo C, ini N, di sini titik M. Nah, berarti kan ini masih X semua ya, sama kayak di soal sebelumnya. Berarti kita itu harus cari X-nya itu berapa? Dari segitiga yang ini. Segitiga yang kecil ini. N, M, misal ini pengamat ya, kita kasih P. Di segitiga PNM ini yang saya arsir. Kita mau cari seperti tadi. Berarti kalau di gambar ini, sisi miringnya kan PN. Maka rumus Pitagorasnya PM kuadrat ditambah MN kuadrat sama dengan PN kuadrat. PM kuadrat. PM itu X plus 12 kuadrat. Ditambah MN kuadrat. MN-nya itu X. PM ini MN 2X min 4 kuadrat. Sama dengan PN itu 2X plus 10. Nah, ini kita kuadratin. Pakai aturan tadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. X kuadrat plus 2 kali X kali 12. Ditambah 12 kuadrat, 144. Ditambah 2X kuadrat, 4X kuadrat. Min 2 kali 4 kuadrat, 16. Sama dengan 2X kuadrat, 4X kuadrat. Plus 2 kali 2x kali 10 plus 10 kuadrat 100. Jabarkan x kuadrat plus 2 kali x kali 12. 24x plus 4x kuadrat 2 kali 2 kali 4. Berarti min 16x plus 16 sama dengan 4x kuadrat. Ini 2 kali 2, 4 kali 10 plus 40x plus
100. Kita langsung pindah ke ruas kiri aja. Dikurangi 0 berarti X kuadratnya di sini ada 1 ditambah 4, 5. Nah, ini yang di ruas kanan kan boleh kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadi kurang ya. 5X kuadrat dikurangi 4X kuadrat. Sisanya X. Terus yang X. 24X dikurangi 16. Berapa? 8. Terus 40 itu pindah ke sini. Ke kiri. 8 kurangi 40 berarti min 32X. Terus angkanya ada 144 tambah 16 berarti 160. Nah, plus 100 pindah ke ruas kiri berarti dikurangi. 160 dikurangi 100 berarti plus 60. Sama dengan, nah baru kita cari X-nya. Berapa? Jadi dari sini ya, dua bilangan kalau dikalikan hasil kalinya 60, hasil jumlahnya min 32. Bilangan berapa sama kalau kita tulis pemfaktorannya. Bilangannya berapa? Hasil kalinya 60, hasil jumlahnya min 32. Karena hasil jumlahnya min, berarti bilangannya itu negatif sama negatif. Biar hasil perkaliannya positif. Nah, bilangannya min 30 sama min 2. Kalau kita masukkan min 30 sama min 2. Nah, ini dapat ada dua ya, X min 30 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 30 atau X-nya sama dengan 2. Nah, kita cek nih. Dari angka yang kecil dulu kita ceknya. X sama dengan 2. Kalau kita masukkan ke 2X min 4. 2 kali 2, 4. Kurangi 4, 0. Nah, masa panjang ukuran bangun datar 0? Kan tidak mungkin, memungkinkan, tidak memenuhi. Kita tulis kayak tadi sebagai TM. Nah, berarti yang dipakai X-nya adalah 30. Nah, kalau X-nya 30, kita masukkan ke data yang sudah diketahui. Kalau X-nya 30, berarti di sini 2, atau kita tulis di bawah aja. PM, MN, sama MN, PM, MN, PN. PM-nya, PM X plus 12, X plus 12, 2X min 4. X plus 12, 2X min 4, satunya PN-nya, sisi miringnya 2X plus 10. Nah, berarti kalau dimasukkan X-nya 30, kita masukkan ini, 30 tambah 12, tambah 2. 30 kali 2, 60, dikurangi 4, 56. Terus 30 kali 2, 60, tambah 10. Nah, ini panjangnya segitu. Nah, yang mau dicari itu adalah ini yang dicari. CN ini. Berarti CN bisa dicari lewat segitiga siku-siku yang gede. Segitiga PCM.
Kita gambar secara terpisah segitiga yang gede, segitiga PCM. P, C, M. Ini segitiganya masih siku-siku. PM-nya tadi sudah diketahui nih ya, 42. Terus PC-nya itu juga sudah kita ketahui, PC-nya 5X. 5X. Atau 5 kali 30 berarti 150. Nah, CM-nya kita lihat CM. Jarak dari C ke M itu kan berarti 2X min 4 ditambah dengan ini. Ini kalau kita misalkan Y misal. 2X min 4 plus Y. 2X min 4 plus Y. 2X min 4 itu, tadi 2X min 4-nya kan 56 ya. Kita tulis berarti ini 56 plus Y. Nah, jadi ada 42, 150 sama 56 plus Y. Ini bisa kamu pakai Pitagoras lagi. Jadi Pitagorasnya kan 56 plus Y kuadrat ditambah 42 kuadrat sama dengan 150 kuadrat. Ini boleh, tapi angkanya kan besar. Nah, atau ada kita mengenal triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah angka-angka yang pasti memenuhi dalil Pitagoras. Contohnya angkanya berapa aja? 3, 4, 5. Dan kelipatannya ya ini ya. 5, 12, 13, 7, 24, 25. Ini yang sering keluar aja 8, 15, 17. Terus satu lagi 9, 40, 41. Nah, ini semua berlaku untuk kelipatannya dan kelipatannya. Dan kelipatannya itu misal nih 345 kalau dilipatkan 3 kali berarti 9, 12 sama 15. Nah, 9, 12 sama 15 itu juga termasuk triple Pitagoras. Nah, sekarang kita cek kira-kira ini kalau ada angka 42, 150, ini 42, ini 150 berarti pakai kelipatan yang mana? Nah, ini kalau kita sederhanakan dibagi 6 ya. 42, saya tulis di mana ini sebentar. Saya tulis di sini aja. Saya tulis ulang ya. 56 plus Y kuadrat sama dengan 42 kuadrat sama dengan 150 kuadrat. Kalau kita bagi 6, kita bagi 6, kita bagi 6, 42 bagi 6, 7. 42, 150 bagi 6, 25. Nah, 7, 25, 25 sebagai sisi miring atau sisi yang paling panjang, berarti bagian paling belakang. Maka angka satunya berapa? Berarti kita merujuk ke triple Pitagoras yang ini. 7, 24 sama 25. Maka sudah ada 7, 25. Maka di sininya pasti 24 perbandingannya. 7, 24, 25. Nah, angkanya tadi dari 7 menjadi 42 kan dibagi 6. Dari 150 menjadi 25 dibagi 6. Berarti angka di sini 56 plus Y itu berarti kebalikannya. 24 kita kalikan dengan 6. 24 kali 6, 140
Nah, jadi angkanya itu triple Pitagorasnya itu 42, 144 sama 150. Nanti ketika kita bagi 6 semuanya itu 7, 24 sama 25. 42 kan sudah diketahui, 150 diketahui. Nah, 144 ini berarti yang mewakili 56 plus Y. 56 plus Y sama dengan 144. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 144 dikurangi dengan 5. Berapa tuh? 44 tambah 44. Berarti 88. Nah, ternyata Y-nya atau jarak kapal kargo ke kapal nelayannya adalah 88 meter. Nah, jadi ini yang kita pakai tetap Pitagoras ya, sama kayak nomor 10, tapi ada dua segitiga siku-siku yang saling berhubungan. Oke, kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nomor 11? Enggak. Nomor 12. Ke dalam sebuah wadah berbentuk balok ukuran 4 kali 10 kali 14 cm diisi air sebanyak 220 cm kubik. Kemudian balok tersebut dimiringkan sehingga luas permukaan air dalam wadah semakin besar. Pertanyaannya, maka luas permukaan airnya adalah berapa? Nah, ilustrasi gambarnya sudah diberikan di soal nih. Nah, jadi balok awalnya kan lurus. Kan nanti luas ini. Ini nih. Luas yang atas ini, luas CNML ini nanti akan semakin besar. Nah, berapa itu? Nah, kalau misal baloknya itu tidak kita miringkan, maka luas permukaan airnya bagian atasnya itu kan pasti 40. Karena panjangnya 10, lebarnya 4. Nah, tapi kalau kita miringkan, maka nanti panjangnya tetap 10, tapi lebarnya NC ini akan berubah. Nah, berubah menjadi berapa? Yang jelas di situ diberikan bahwa akan semakin besar. Kalau akan semakin besar, maka tidak mungkin jawabannya 40. Jadi kalau mau gambling nih ya, misal bingung, oh, jawabannya berapa? Ya jangan pilih jawaban A. Kalau jawaban A jelas salah karena tidak sesuai dengan deskripsi soalnya. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa ketika dimiringkan, maka luas permukaan airnya itu akan bertambah. Nah, kalau bertambah, luas awalnya ketika nggak miring aja 40, jadi kan nggak mungkin jawabannya 40. Oke, nah kira-kira penyelesaiannya gimana ini? Ini gambarnya menjadi apa ini? Kalau awalnya menjadi balok ketika dimiringkan, coba kita lihat ini. Bagian sini, ADNK.
tetap jelek. Yang anggap aja ini bagus lah ya. Ini A, D, N, apa itu? UK, ini K. Hmm. Ini kan jadi gambar trapesium ya, yang bagian sini ya. Nah, trapesiumnya ini ukurannya berapa? Kalau AD-nya kan jelas 4. Terus, habis AD ada AK. AK-nya berapa nih? Dari A sampai K. Dari A sampai E itu kan tingginya 14. 14 ya. Nah, kemudian ketika dimiringkan dari F ke L-nya atau E ke C-nya itu 7. Maka kan sisanya A ke A-nya berarti kan 14 kurangi 7. A ke K-nya adalah 7. Ini dari 14 kurangi 7. Dengan 7. Terus, karena ini air ada di dalam balok, mau dimiringkan kemana aja, volumenya kan tetap tidak merubah karena tidak ada air yang keluar. Jadi bagaimanapun bentuknya, volumenya akan tetap. Nah, volumenya berapa? Volumenya kita pakai volume dari balok ini. Volumenya berapa? Oh, volumenya kita pakai ini. Karena ternyata dia tidak diisi penuh, hanya diisi 220. Nah, 220 ini ya, ketika kita miringkan kan menjadi prisma trapesium. Ya, seperti gambar ini bentuknya jadi prisma trapesium. Nah, karena bentuknya prisma trapesium, maka luas volume prismanya apa? Luas alas kali tinggi. Semua luas prisma itu kan rumusnya volume luas alas kali tinggi, tergantung nanti alasnya bentuknya apa. Nah, karena di sini alasnya berbentuk trapesium, maka berarti di sini luas trapesium kali tingginya itu menjadi volume prisma. Nah, volume prismanya sudah diketahui 220 karena volume airnya di situ 220. Nah, kita lanjut mencari dulu 220 sama dengan luas trapesium. Apa luas trapesium? Luas trapesium itu A ditambah B. A sama B itu apa? A sama B adalah sisi yang sejajar. Dikali tinggi trapesium dibagi dengan 2. Nah, baru nanti dikali tinggi prismanya. Terus kita masukkan. Alasnya kita pakai nih, trapesium ini. Sisi yang sejajar itu kan sisi AK sama ini gini-gini. AK sama ini huruf apa ini? D. AK sama DN. Berarti AK-nya sudah tahu, AK-nya di situ 7 plus B-nya kita anggap sisi DN. Oke, dikali tinggi trapesium. Tinggi trapesium ini yang lurus 4. Oke, dibagi 2. Ini hasilnya tetap 220. Ini bisa dicoret. Dikali tinggi prismanya yang mana? Nah, kita lihat ini, yang bagian air yang diinginkan ini. Kalau sesuai gambar, kan berubah menjadi apa tadi? Prisma trapesium. Nah, prisma trapesium berarti kan alasnya yang trapesium ini. Karena ini bagian alas, maka bagian yang sisi sebelah sana, BCLM ini sebagai atapnya. Karena ini alas, ini atap, kita bayanginnya kalau posisinya dibalik. Maka tingginya yang mana? Maka tingginya adalah sisi A, B. Ini sebagai tinggi prismanya. Kita masukkan di sini 10. Ada 10 di sini, ada 01 di sini, boleh kita coret. Ini 4 bagi 2 sudah bisa dicoret 2 ya. Terus ada 2 di sini, boleh kita sederhanakan. Dibagi 2 dapat 1. Ini dibagi 2 dapat 11.
Nah, dari sini 11 sama dengan 7 ditambah DN. Maka bisa disimpulkan bahwa panjang DN-nya sama dengan, kalau sudah dapat panjang DN, kita masukkan nih. Nah, DN di sini dapat 4 nih. Ini hasil yang sudah kita hitung. Terus di sini 7. 7 itu A sampai K. Nah, berarti 7 itu berarti kan 4A sampai titik ini. Terus sisanya, misal kita pakai titik apa nih yang belum ada? A, B, C, D, E, F, G, H udah ada. I belum ada ya. Nah, misal ini titik I. Karena dari K ke A itu 7, maka A ke I itu 4. Karena sejajar dengan D ke N, kemudian I ke K berarti sisanya. Di sini ada 3 berarti. Nah, maka ini bisa kita buat sebagai segitiga siku-siku. Dari N ke I berapa? Dari N ke I berarti panjangnya sama dengan dari D ke A. Panjangnya 4. Maka dapatlah segitiga siku-siku yang baru. Segitiga siku-sikunya di sini 3, di sini 4. Nah, kita pakai triple Pitagoras aja tadi. Triple Pitagoras yang pertama itu kalau ada angka 3, ada angka 4, maka sisi miring ya pasti angka 5. Oke, jadi panjang KN-nya itu 5. Nah, sedangkan panjang KL-nya kan tetap 10, tidak berubah. Nah, maka kalau ditanya berarti berapa luasnya? Luasnya menjadi 10 dikali 5. Jadi hasilnya 50. Jadi ternyata dari awal luasnya 40 ketika dimiringkan itu luasnya menjadi lanjut. Nomor 13. Banyaknya bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200 yang tidak habis dibagi 5. Kelipatan 3 itu kan misal kalau dari yang paling kecil kan dimulai dari angka 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, di mana masing-masing angka itu selisihnya 3. Nah, kalau bilangan yang mau kita cari, yang kelipatan 3, berada di antara 100 sampai 200. Berarti angka pertama dimulai dari 100 berapa? Nah, untuk tahu angka pertama dimulai dari angka berapa, kita harus tahu ciri bilangan habis dibagi 3. Ciri bilangan habis dibagi 3. Ini apa? Ciri bilangan habis dibagi 3 itu adalah jumlah semua bilangannya habis dibagi 3. Contoh, misal ada bilangan gede nih. 4.527.120 misal. Ini misal. Ini 4.527.120 itu kelipatan 3 nggak sih? Mau kita cek. Nah, cara ngeceknya gimana? Ya, kita tinggal jumlahkan masing-masing angkanya. 4 tambah 5, 9. Ditambah 2 lagi, 11. Tambah 7, 18. Tambah 1, 19. Ditambah 2,
21 ditambah 0 tetap 21. Ternyata angka terakhir itu 21. 21 bisa nggak dibagi 3? Bisa, dapatnya 7. Oh, berarti kesimpulannya bahwa angka 4.527.120 ini pasti bisa dibagi 3. Nah, berarti kalau permulaan angka yang di atas 100 yang bisa dibagi 3 berapa ya? Kita tulis dulu. 100 itu kan 1 ditambah 0 kan masih 1. Berarti 100 bukan kelipatan 3. Berarti biar kelipatan 3, 100 berapa? 102. Karena 1 tambah 0 tambah 2 hasilnya 3. Berarti dia kelipatan 3. Nah, angka berikutnya berapa? 102, 105, karena selisihnya pasti 3, 108, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, bilangan yang paling terakhir, 200 kan nggak bisa dibagi 3. Berarti kira-kira 190 berapa yang bisa dibagi 3? Kita hitung lagi. 1 ditambah 9, 19. 1 ditambah 9, 10. Nah, 10 ditambah berapa nih? Biar nanti kelipatan 3, tapi pilih angkanya yang paling besar. Kalau angka yang paling besar 9 misal. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 9, 19. Oh, bukan kelipatan 3, berarti kita turun 8. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 8, 18. Bisa dibagi 3. Ternyata bilangan terakhir sebelum 200 yang bisa dibagi 3 adalah 198. Nah, terus ini berarti masuk ke barisan apa? Karena selisihnya itu A, berarti ini materinya adalah barisan aritmatika. Di barisan aritmatika ada rumus suku ke N, rumusnya apa? A plus N min 1 dikali B. A itu suku pertama, N min 1 dikali B, B itu adalah selisihnya. Nah, berarti ada bilangan, berapa bilangan? Bisa kita lihatnya dari mana? Ini kan suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Nah, 198 itu suku keberapa? Biar kita tahu ada berapa bilangannya. Berarti kita cari N-nya itu berapa? Kalau suku ke N-nya 198. A, hanya 102 ditambah N min 1 dikali bedanya berapa? Bedanya 3. 198 sama dengan 102 ditambah. Ini dikalikan 3 kali N. 3N min 3. 3N tetap di sini. Angkanya pindah ke kiri semua. 198 dikurangi 102 tambah 3. 198 dikurangi 102 berarti 96. 96 tambah 3, 99. Nah, berarti N-nya 99 bagi 3. 33. Artinya 198 ini suku ke 33. Berarti dari 102 sampai 198 itu yang kelipatan 3 ada 33 bilangan. Nah, tapi di antara 102, 105, dan seterusnya ini ada bilangan yang kelipatan 3 yang bisa dibagi 5. Contoh berapa? Contoh ini 105. 105 itu kan kelipatan 3, tapi dia juga kelipatan 5 atau habis dibagi 5. Nah, kalau mau mencari banyaknya bilangan kelipatan 3 yang tidak habis dibagi 5, maka cari dulu bilangan, nanti dikurangi bilangan kelipatan 3 yang merupakan
yang sekaligus atau merupakan kelipatan 5. Bilangan yang kelipatan 3 dan sekaligus merupakan kelipatan 5 itu berarti bisa kita simpulkan bahwa bilangannya itu pasti berkelipatan 15. Nah, berarti kamu harus cari lagi bilangan antara 100 sampai 200 yang kelipatan 15 atau bisa dibagi 15 berapa aja. Mulainya sudah ada contohnya di sini nih. 105. Terus karena kelipatannya 15 berarti tambah 15. 120. 135. Nah, terus yang paling terakhir berarti berapa? Sebentar. Ini titik, titik, titik. Nah, yang paling terakhir berarti 195 kah? Coba 195 dibagi 15 dapat 1. Sisa 4, 45 bagi 15. Nah, benar. Jadi dimulai dari 105 sampai 195. Ada berapa bilangan ini? Kalau 105 sampai 195, nah bisa kita cari pakai yang tadi, pakai UN tadi. Pakai rumus yang sama. Ini saya bagi dua aja ya. Nih. Kita masukkan ke rumus yang sama, UN sama dengan A plus min 1 kali B. UN-nya 195, A 105 plus N - 1 kali bedanya 15. Ini boleh kita kali dulu kayak tadi, atau boleh ini kita kurangi dulu. 195 kurangi 105, dapat 90, sama dengan N - 1 kali 15. Karena ini perkalian, kalau 15-nya mau dibagi, mau dikeluarkan ke kiri, berarti harus kita bagi. Berarti 90 dibagi 15 sama dengan N - 1. 90 bagi 15 itu 6. Nah, berarti N-nya sama dengan 7. Oke. Jadi, tadi total bilangan kelipatan 3-nya ada 33, tapi yang merupakan kelipatan 3 dan kelipatan 5 ada 7. Maka kesimpulannya, bilangan kelipatan 3 yang tidak habis ya, tidak habis dibagi 5 ada berapa? Tinggal kita kurangi. 33 kurangi 7. Hasilnya 20. Ini di opsinya nggak ada ya. Ini di opsinya belum diganti. Jawabannya yang benar 26. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini soal yang terakhir kita akan bahas di hari ini. Mengingat waktunya sudah jam 19.05. Ada tabel berat kaleng, diberikan berat kaleng macam-macam apa itu barang. Nah, ini tidak urut. Dari nomor 1 sampai nomor 10 itu tidak urut. Nah, pertanyaannya, setelah diurutkan berdasarkan berat terkecil, berapa jumlah total berat kaleng bernomor genap? Nah, hati-hati ini ada kata setelah diurutkan. Jadi, kewajiban pertama kamu itu mengurutkan dari yang paling apa nih, tergantung dari soalnya, dari yang paling kecil dulu. Nah, coba dari sini, kalau kita urutkan, yang paling kecil 3, berapa ini? 3,06 ya. Ini paling kecil. Terus habis 3,06 ada 3,08. Habis 3,08 ada 3,10. Urutan ketiga.
Habis itu ada ini, urutan keempat, urutan kelima 3,19, urutan keenam ada 3,20, urutan ketujuh 26, urutan ke-8, 8 ini ya, urutan ke-9, 30 berarti ini 9, 35. Nah, urutan yang paling terakhir adalah 3,40. Nah, kalau sudah kita urutkan, kita hanya fokus ke nomor genap aja. Berarti kita mulai dari urutan yang kedua, terus 4, terus 6, terus 8, dan 10. Setelah diurutkan berdasarkan berat, berapa total beratnya? Berarti tinggal kita jumlah. Kita jumlah manual aja di sini. Yang urutan kedua 3,08. Urutan keempatnya 3, ini 4 apa 9? Bener ya 4 ya. 3,17. Nomor enamnya 3,20. Nomor delapannya 3,30. Nomor 10-nya 3,40. Tambah. Nah, kita jumlah 8 tambah 7, 15, tambah 0, tambah 0, tambah 0, 15. Kita tulis 5, nyimpan 1. 1 tambah 1, 2, 4, 7, tambah 4, 11. 3 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 15. 15 tambah 1, 16. Oke. Jadi berat totalnya untuk angka-angka yang genap adalah 16,15 gram. Jadi jawabannya yang ini termasuk soal yang cenderung mudah ya untuk soal nomor 14. Oke, untuk soal yang nomor 5, ini nomor berapa? Oh, tadi 13. Untuk soal yang nomor 14 dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dari saya untuk penalaran matematika cukup saja sampai di sini biar bisa melanjutkan materi berikutnya. Waktunya saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Reni yang telah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik, selanjutnya yaitu lanjut untuk sesi kedua mengenai materi verbal ability kepada host selanjutnya, Kak Wan. Apakah sudah siap, Kak Wan? Mbak Des, siap, siap. Baik, Kak Wan. Monggo, Kak Wan. Dilanjut, Kak Oke, Wan ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Terima kasih Mbak Desi dan selamat malam Pak narasumber. Kak Dini udah siap ya untuk materi yang kedua. Jadi malam hari ini nanti 60 menit ke depan akan bersama dengan Kak Dini dengan waktu sepenuhnya 60 menit saya berikan kepada Kak Dini. Monggo Kak Dini silakan. Oke, terima kasih Kak Wan. Saya langsung mulai ya. Saya share screen-nya dulu.